Halo semuanya, di sini kita akan melanjutkan membuat tikungan SCS. Dari video sebelumnya kita bisa hapus dulu offset trase yang sudah kita buat. Di sini saya sudah menghapus, kalian bisa menghapusnya dengan mengklik offsetnya lalu pencet delete. Lalu selanjutnya kita bisa klik alignment-nya lalu ke alignment properties pada desain kriteria. Di sini sesuaikan dengan kriteria desain yang sudah kalian buat. Jadi udah bukan 100 lagi, tapi seperti yang video sebelumnya kita bikin itu kriteria desain yang kita dapat adalah 60. Di sini kita mengacu pada ASTU 2011 dengan elevasi maksimum itu 8%, sesuai dengan kriterianya kita. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menentukan sudut tikungan. Kita bisa ketik ID, lalu enter, lalu kita klik di titik awal. Nah, di sini kita akan mendapatkan titik koordinat X dan Y dan Z. Kita bisa akses untuk kita input ke Excel. Nah, ini kalian bisa lakukan hal yang sama juga untuk di titik tengah dan titik akhir. Saya juga ketik ID, lalu bisa di akses. Nah, kita langsung masukkan ke Excel. Nah, di sini kita bisa input angka-angka ini ke dalam tabel di sini. Sorry. Lalu kita bisa hitung untuk sudut tikungannya. Yang pertama kita hitung yang ini. Lalu dari koordinat XY yang sudah kita dapatkan, maka sudut tikungannya itu adalah 41,5451 derajat. Lalu selanjutnya kita masuk ke alignment horizontal. Di sini pada kriteria perancangan, kita mengikuti kriteria desainnya di mana kecepatan rencananya itu 60 dan super elevasi maksimumnya itu 8%. Ini 60 dan ini 8. Untuk Fmax-nya, kita bisa cari di referensi ASTO, yaitu di mana tadi kriteria desain kecepatan rencananya itu 60 dan elevasi maksimumnya itu 8, maka didapatkan F-nya itu 0,17. 0,17, lalu R-nya kita bisa dapat dari eh, rumus ini. Kan didapatkan itu sini. Lalu selanjutnya kita akan memperkirakan tikungan jari-jari dan editable-nya. Jadi ini adalah sudut tikungan yang sudah tadi kita cari. Lalu untuk jari-jarinya kita bisa lihat juga di referensi ASTO, yaitu di sini menyesuaikan kecepatan rencana yang sudah dicari sebelumnya. Jadi di sini saya mulai dari 200. Di sini sebenarnya bebas, yang penting syarat-syaratnya itu terpenuhi. Jadi di sini syarat-syarat yang terpenuhi itu di 700. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan juga di lengkung peralihan. Jadi untuk lengkung peralihan sendiri itu didapatkan juga dari rumus referensi ASTO. Itu di sini seperti LS1 itu dapat dari ini. Jadi bisa kalian hitung dengan mencari angkanya juga itu di sini. Di tabel 3 sampai 17A. Sini juga. Jadi ini untuk LS3 dan LS Max-nya. Untuk LS desainnya itu pembulatan dari LS Max-nya. Nah, lalu untuk mengetahui apakah sudah sesuai syarat itu kita bisa lihat, kita bisa cek LS-nya, yaitu LS desain itu tidak lebih kecil dari LS apa gimana, dari eh, angka tertinggi di lengkung peralihan. Selanjutnya untuk LTR itu didapat dari 2 dibagi editable-nya lalu dikali dengan LS design. Nah, untuk syarat LTR ini, untuk cek LTR ini kita mengikuti syarat dari Civil 3D-nya di mana dia tidak kurang dari 35. Nah, di sini ini kurang dari 35, maka LTR-nya itu not oke. Di sini sudah lebih dari 35, makanya oke. Ini juga sama. Selanjutnya kita menentukan komponen-komponen pada tikungan. Sebenarnya komponen pada tikungan ini tidak diperlukan dalam perhitungan Civil 3D, namun diperlukan untuk manual. Dan untuk rumus-rumusnya
juga didapat dari referensi ASCII. Lalu selanjutnya ini A, kita bisa cari ini dari LS Design dan dari jari-jarinya. Selanjutnya, ini adalah dari tabel sudut tikungan tadi yang dicari di titik tengah. Nah, dari perhitungan pada desain saya, di sini terlihat bahwa jari-jari yang memenuhi adalah 700, karena di sini semua oke. Ada yang oke, saya pakainya yang 700. Selanjutnya, kita bisa memulai untuk mendesain tikungan kita. Di sini saya mendesain tikungan SCS terlebih dahulu, seperti judul yang sudah tertera pada YouTube ini. Kita bisa klik alignment-nya, lalu kita ke Geometry Editor. Lalu pada alignment layout tools-nya ini, kita pilih yang free spiral, proof spiral between two entities. Lalu untuk first entities-nya itu, kita pilih di garis eh, awalnya, lalu next-nya kita ke garis akhirnya. Lalu kita ke pilih less than 180, lalu eh, apa namanya, untuk ini kita pilih yang kita masukkan jari-jarinya, jadi jari-jarinya 700, enter. Selanjutnya spiral inline-nya itu kita di LS design-nya. LS design-nya 129. 29 juga 129. Kita X. Nah, sini ini adalah hitungan SCS kita. Selanjutnya kita ke desain super elevasi. Kita desain super elevasi dengan mengklik alignment-nya, lalu ke super elevasi, lalu calculate. Kita calculate super elevation now. Lalu di sini kita next. Selanjutnya di sini lajurnya kita bikin itu 3,5 meter. Di sini pakai titik ya, jangan pakai koma. Karena kalau pakai koma dia nggak mau. Lalu kita klik centang ini, kita next. Nah, di sini untuk shouldersnya, normal shoulder width-nya kita pakai 0,5. Sorry, ini bukan 0,5, tapi pakainya 1,5. Sesuai ini ya. Jadi lajurnya tadi 3,5, lebar bahunya itu 1,5, dan super elevasi bahunya itu 4%. Ini 4%. Lalu pada shoulder slope treatment-nya kita default slope. Lalu next. Nah, di sini pastikan elevasi maksimumnya itu sudah benar, yaitu 8%, dan ininya tooling. Lalu kita finish. Selanjutnya, kita tampilkan diagram super elevasinya dengan mengklik super elevasi view, create super elevasi view. eh kita kasih nama diagram super elevasi SCS. Sini kita pilih terasa 1, dan kita akan menampilkan left outside lane sama right-nya aja. Jadi ini shoulder-nya kita matikan. Lalu kita oke. Lalu kita taruh di tempat yang kosong. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini masih terjadi error karena kita belum menyesuaikan diagram ini sesuai dengan tabel diagram hasil perhitungan kita tadi. Jadi kita bisa pencet super elevasi lalu view tabular editor. Nah, untuk run out-nya itu disesuaikan di LTR. Nah, LTR ini, jadi LTR itu 86. Kita bisa masukkan di sini 86. Enter. Kita tidak mau, kita coba yang di bawah. 6 enter. Ini juga langsung keganti. Terus run off-nya itu sesuai dengan LS design-nya. Nih, 129. Masukkan 129. Oke, di sini juga 129. Nah, selanjutnya super elevasinya juga disesuaikan.
dengan editable itu di sini kita masukkan di editable-nya itu 3. Nah, di sini kebetulan saya sudah benar yaitu 3, di sini juga 3, di sini juga kalian masukkan 3 sesuai editable-nya. Oke. Jadi kita langsung oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa diagram elevasinya sudah tidak error, artinya sudah aman. Selanjutnya kita akan memunculkan kembali surface profil yang ini. Kita skip dulu. Lalu kita ke profil, create surface profile. Kita pilih trase 1, kontur 1, lalu kita add, lalu nah, ini kita ganti static, lalu draw in profile view. Nah, kita namakan surface profile trase 1. Kita create surface, lalu kita taruh di tempat yang kosong. Nah, lalu kita ratakan STA dari diagram dan surface-nya. Di sini saya akan membuat garis bantu di STA 100 dulu. Ini STA 100 kita taruh. Kita klik XL ya. Kita buat garis bantu. Lalu kita move diagram ini supaya sama letaknya di eh, STA 100 juga. Jadi kita select dulu diagramnya, lalu kita move, kita pencet M, lalu kita pencet ini dari sini, kita bawa ke garis bantunya. Nah, ini jadi STA 100 diagramnya itu sama letaknya di profil ini. Nah, jika sudah kita bisa hapus ini. Kita delete. Di sini bisa terlihat bahwa tikungan itu terjadi pada STA 450,29 sampai ke STA 1258,86. Nah, eh, kita tandai untuk membuat desain elemen vertikalnya, karena pada desain elemen vertikal di tikungan itu tersendiri, itu harus rata atau datar. Jadi kita bisa buat garis bantu juga untuk mengetahui letaknya tikungan. Nah, nah, bentar. Oh, iya. Nah, skip, tamatkan lagi ini. Lalu eh, pada pembuatan elemen vertikal ini sebenarnya diusahakan agar meminimalisir galian timbunan dengan mengikuti jalan asli. Jadi supaya kita meminimalisir galian dan timbunan bisa mengikuti jalan asli, namun pada eh, tikungan ini, pada titik tikungan ini, STA ini, kita harus rata supaya tidak terjadi tanjakan atau turunan itu. Eh, Dan di sini juga saya sudah membuat garis acuan untuk membuat alignment vertikal. Ini, nah ini, remove. Ini bebas, cuma harus diperkirakan galian dan timbunannya supaya tidak memakan banyak biaya pada saat pengerjaan. Lalu selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita hapus saja garis bantu. Ya, di sini kalian bisa lihat kalau misalnya eh, pada tikungan saya bikin datar, jadi ini tidak ada tanjakan ataupun turunan. Bisa hapus dulu garis bantu. Nah, selanjutnya kita akan membuat profil muka jalannya dengan ke profil Creation Tools. Profil Creation Tools, kita pilih ini, lalu kita beri nama profil trase 1. Lalu pada kriteria desainnya, kita use kriteria desain, kita oke. Kita ke draw tangan, lalu kita bikin titiknya ini menyesuaikan titiknya yang sudah kita buat. Ini kita sesuaikan ini.
Hmm, ini asal sana. Nah, eh, di sini kita juga bisa memunculkan galian dan timbunan yang terjadi pada profil kita. Nah, ini kita bisa mengklik ini, lalu klik kanan, kita profil view properties. Kita klik yang cut area dan fill, lalu kita oke. Nah, di sini sudah terlihat galian dan timbunan yang terjadi, di mana yang merah ini adalah yang terjadi galian dan yang hijau ini adalah yang terjadi timbunan. Selanjutnya kita akan menghitung manual di Excel untuk galian untuk profil muka jalannya. Lalu kita bisa memunculkan data-data yang sudah kita cari tadi, sudah kita buat tadi, kita klik ini, lalu kita ke geometry editor, kita pencet ini profil grid view, lalu kita bisa screenshot. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke titik potong vertikal, kita bisa, nah angka-angka ini kita input juga ke tabel, itu di mana di sini itu stationing 0 di elevasi 17 ini saya bulatkan jadi 17. Jadi sebenarnya itu 17,455. Ini juga 130, 400, 200 ini juga udah sama. Terus elevasinya juga. Lalu untuk eh, gradiennya juga sama, ini gradient in-nya, in out sama. Terus tuh untuk gradient max-nya kita bisa ikuti sesuai kriteria desain. Untuk kriteria desain kita itu adalah 6%. Ini kelandaian maksimumnya. Nah, terus itu untuk ngeceknya itu di mana pada gradien ini tidak tidak kurang dari gradien maksimum max-nya. Sorry. Nah, untuk panjang kelandaiannya itu dikurang, jadi eh, pada STA kedua dan pertama ini juga sama. Lalu untuk panjang kritisnya kita mengikuti acuan referensi ASTO. Nah, di sini kecepatan rencana yang saya pakai itu kan 60 kilometer per jam. Jadi kelandaiannya itu saya pakai 10%. Ini itu untuk kecepatan truk. Nah, di sini kalau misalnya lihat dari sini untuk 1,96 kita kira-kirakan 1,96 itu di sini. Jadi ini garis untuk speed reduction 10-nya itu ada di 600 nih. Nah, untuk 0,94 di sini pada tabel kan tidak ada, jadi kita tulis saja infinite. Nah, ini juga sama, 290 itu didapat dari 3,32%. Nah, sekarang kita akan menentukan lengkung vertikalnya. Kita di sini juga menentukan lengkung vertikal cembung dan cekung. Di mana ini cembung dan cekung. Nah, kalian bisa SS ini, SS ini kita taruh di sini juga. Ini, nah, di mana di sini kita tahu, saya ketahui bahwa untuk segmen 1 ke segmen 2 itu cembung, segmen 2 ke segmen 3 itu cembung, segmen 3 ke segmen 4 itu adalah cekung. Nah, bisa lihat pedomannya dari sini. Nah, setelah itu kita akan bikin mencari LV design untuk panjang, lengkung, cembung, dan cekung. Nah, ini adalah kecepatan desainnya. Nah, ini adalah rata-ratanya dari titik potong segmennya. Jadi kan cembung satu itu berada di segmen 1 ke 2. Jadi ini eh, segmen 1 dikurang 2 tuh. Terus untuk cembung duanya juga sama. Jadi cembung 2 itu terjadi pada segmen 2 ke 3. Jadi ini dikurang ini lalu dikalikan dengan 100 maka didapatkan segini. Lalu untuk stop side distance-nya itu mengacu juga pada referensi ASTO. Ini stop side desainnya kita bisa lihat di tabel 3 sampai 34. Di mana di sini kan kecepatan desainnya 60, maka stop side desainnya itu 85, lalu desainnya itu 11. Lalu untuk ini kita bisa dapatkan dari rumus-rumus ini. Ya, ini rumus-rumus ini.
Di mana kalian bisa lihat kalau ini di bawah, S-nya itu di bawah, jadi dia dapat pakai rumus yang ini, sedangkan kalau di atas itu yang ini, maka didapatkan ini. Nah, untuk LV-nya itu dikalikan, jadi A-nya dikalikan dengan K yang sudah kita dapatkan dari tabel referensi ASTO. Ini, ini itu nilai tertinggi dari stop side distance-nya. Selanjutnya kita mencari passing side distance-nya. Ini juga sama, didapatkan dari referensi ASTO, di mana kecepatan 60 km per jam itu, passing side distance-nya itu 180 dan K-nya itu 38. Untuk ini rumus-rumusnya juga sama, dapat dari referensi ASTO. Eh, ini di untuk LV-nya itu juga sama, di mana A dikali K. Ini adalah nilai tertinggi juga. Maka didapatkan LV design itu, sini, untuk LV design pada cembung 1 itu didapatkan 110 dan cembung 2 itu didapatkan 36. Selanjutnya kita akan menghitung eh, untuk panjang lekung cekungnya. Nah, ini juga sama, kita dapatkan dari referensi ASTO. Nah, ini juga sama, caranya seperti tadi untuk cekung. Cekung itu berada di segmen 3 dan 3 sampai 4. Jadi ini dikurang ini, dikalikan 100. Ini juga sama didapatkan dari eh, tabel referensi ASTO, di mana untuk kecepatan 60 itu S-nya itu stop side distance-nya itu 85. Ini dapat dari rumus ini juga sama. Sama seperti tadi, ini juga sama. Ini juga dapat referensi ASTO. Ini K-nya, sorry. LV-nya itu ini dikali K-nya, A-nya dikali K, maka didapatkan untuk cekungnya itu LV desainnya 60 meter, sorry. Nah, selanjutnya kita input nilai-nilai ini ke sipil 3D. Nah, lalu kita pilih profil ini kita pilih garisnya ini, lalu ke geometry editor, lalu kita ke ini, free vertical curve parabola. Ini untuk kita kasih input data-datanya yang untuk cembung cekung. Jadi kan tadi kita sudah lihat kalau segmen 1 sampai 2 itu adalah cembung. Jadi kita select dulu first entities-nya dan ini next entities-nya. Kita masukkan angka LV desainnya. Di sini untuk cembung 1 itu 110. Kita masukkan 110, kita enter. Nah, selanjutnya untuk segmen 2 ketiganya itu cembung juga. Nah, ya kan cembung. Nih, cembung. Itu ada di LV desainnya 36. Nah, terakhir untuk segmen 3 dan 4 itu lengkung vertikal tekung itu LV desainnya 60. Masukkan 60. Oke, kita X. Nah, ini dia desain alignment vertikalnya. Ini juga sudah sesuai dengan apa yang tadi kita cari. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembuatan penampang melintang jalan. Kita pergi ke assembly. Kita klik assembly, kita namakan penampang melintang 1. Lalu pada order, kita karena tipe jalan kita jalan tak terbagi, maka kita pilih undivided crown rule. Lalu kita oke, kita taruh di tempat yang kosong. Taruh di sini. Nah, lalu kita bisa ke toolpath ini, kita pencet. Pertama, kita akan mendesain lajurnya terlebih dahulu dengan memilih lines, lalu kita pilih, saya akan merancang pada line super elevation AOR ini. Nah, kita bisa lihat di sini kalau misalnya AOR ini sudah support, jadi kita bisa pakai. Nah, saya akan memulai dari side kiri dulu, lalu untuk lebarnya sesuai kriteria desainnya itu 3,5, defaultnya 2%. Selanjutnya use super ini kita pilih yang karena kita awali dengan kiri, ini kita pilih left line outside. Lalu kita bisa tekan di sini kita lihat. Kita lakukan yang sama juga untuk yang kanan. Ini kanan right, lalu ininya kita
right lane outside. Juga tahu. Nah, selanjutnya kedua kita akan membuat bahu jalannya dengan kita pilih shoulder. Kita pilih yang paling atas ini shoulder extend all. Jadi kita shoulder width-nya itu kita pilih dulu yang kiri ya, shoulder width-nya sesuai yang sudah kita rencanakan itu adalah 1,5. Nah, selanjutnya itu ini kita pilih left outside. Nah, kita pilih left outside. Habis itu ini kita pakai 4%. Lalu kita super elevasi ini kita. Lalu kita bisa klik pada bulatan paling atas ini. Lalu untuk yang kanan kita tinggal ubah ini ke right outside. Kita klik paling atas. Nah, untuk yang ketiga kita akan mendesain saluran tepi di, kita bisa pencet ini dulu. Lalu kita ke transform. Lalu kita pilih menggunakan tipe side pitch. Nah, untuk desainnya kita bisa hitung ke Excel, di mana lebar saluran tepi saya itu 0, saya rancang di 0,5 meter untuk lebarnya, untuk kedalamannya juga 0,5. Untuk lebar dasarnya saya rancang 0,3. Maka kita akan menghitung untuk kemiringan slope-nya. Slope drainase. Sorry. Nah, untuk kemiringan slope-nya itu 0,5, jadi ini kedalamannya dibagi dengan 0,1. Nah, 0,1 ini didapat dari selisih lebar dasar dan atas lalu dibagi dua. Jadi kan tadi lebar atasnya itu 0,5 dan lebar bawahnya itu 0,3. Jadi selisihnya 0,2 lalu dibagi dua jadi 0,1. Nah, kita lanjut ke desainnya. Ini kita mulai dari kiri dulu. Pada depth tadi kita rancang itu 0,5. Nah, selanjutnya pada ini, pada kedalamannya juga, pada kedalam lebar dasarnya itu. Nah, lalu pada side slope-nya itu 0,2. Lalu ini kita kasih 0 aja. 0 kita nolkan juga, lalu ini juga 0. Kita mulai dari, karena kita mulai dari yang kiri, kita klik pada bulatan paling ujung kiri ini. Nah, untuk yang kanan kita tinggal ganti saja untuk kanan. Dan sama juga pencet ini. Nah, oke, yang terakhir kita akan desain daylight-nya. Kita ke daylight, lalu kita pilih yang daylight general. Sini kita cuma ubah kanan kirinya saja. Ini untuk yang kanan kita langsung klik yang bulatan merah ini. Lalu untuk yang kiri juga sama. Nah, assembly sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan koridor. Nah, kita klik koridor, lalu kita beri nama koridor 1. Lalu ini trase 1, ini profil trase 1, ini penampang bintang 1, dan ini kontur 1. Kita oke. Kita oke lagi, lalu kita rebuild the koridor. Nah, maka jadi koridornya seperti ini. Selanjutnya kita akan menampilkan melintang jalan yang penampang melintang jalan yang kita sudah buat di setiap stationing ini. Lalu kita klik aja ke samplean, lalu kita klik sembarang, enter aja langsung, terus kita oke. Kita oke aja langsung, kita pilih yang by range of station. Nah, untuk left switch-nya kita kasih 10. Right-nya juga, di sini sebenarnya bebas, sama saya pakai 10. Terus ini sampingnya kita kasih ini 50, ini 25, dan ini 25. Untuk additional sampelnya kita terus semua. Lalu kita oke. Lalu kita enter. Nah, ini sudah ada penampang melintangnya di setiap stasiun ini yang sudah kita buat. Selanjutnya kita klik section view, kita pilih create multiple
view, lalu kita create section view, langsung kita taruh di tempat yang kosong. Oh my gosh, oh, kita ulang ya karena ini nabrak. Kita ulang aja nggak apa-apa. Ini kita pilih agak jauhan. Nah, ini. Nah, di sini sudah ditampilkan eh, setiap STA-nya di penampang melintang jalannya. Jadi pada STA 0 itu penampang melintang seperti ini dan sampai pada titik akhir itu stationingnya 1459. Hmm. Sekarang kita masuk ke tahap mendefinisikan galian dan timbunan. Kita bisa klik koridornya. Ini kita klik. Nah, kita klik koridor. Nah, lalu kita ke koridor properties. Sorry, bukan koridor properties, tapi koridor surface. Nah, kita pencet yang ini, kita tanda plus, lalu kita centang ini. Lalu kita ke baris ini, pada koridor satu kita klik kanan, lalu kita add automatically, lalu kita pilih yang daylight. Nih. Lalu kita apply saja, lalu oke. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membuat surface baru untuk galian dan timbunannya. Kita bisa pergi ke prospektor ini kita lalu klik kanan pada surface, kita klik surface, lalu kita namakan contour rim. Nah, pada style kita bisa pilih yang 1 meter dan 5 meter desain, lalu kita oke. Nah, selanjutnya pada contour 2 kita klik tanda plus, pada definition juga, lalu pada edit kita paste surface, lalu kita pilih contour 1, lalu pada boundaries kita klik add, lalu kita hide. Oke, kita pilih klik surface di sini, lalu kita enter, lalu kita pilih yang eh, koridor 1. Nah, selanjutnya eh, kita di surface kita pilih lagi yang kontur 1, kita klik kanan, lalu kita klik surface properties, lalu kita pada surface stylenya kita pilih no display. Nah, sekarang kita membuat sampel lines-nya, namun agar tidak bingung untuk progres selanjutnya, kita hapus dulu sampel line sebelumnya. Di prospektor, kita ke alignment ini, lalu kita klik tanda plus ini, kita ke center line alignment, lalu pada eh, trase 1, kita klik lagi. Nah, pada sampel ini kita klik lagi, pada SL, kita klik kanan, lalu kita delete. Nah, kita aja saja. Nah, sekarang baru kita buat sampel line baru dengan mengklik sampel line ini, lalu kita enter saja, lalu kita pilih trase 1. Pada style ini existing groundnya kita ubah ke finish ground. Nah, ini kita ubah semua yang ini, kita oke, ini juga kita ubah jadi finish ground. Lalu kita pilih oke, lalu kita pilih di sini, kita pilih yang by range of station. Nah, yang ini kita ubah jadi 50 aja semuanya. Lalu kita gunakan yang ini itu kita hanya menggunakan untuk range start dan end-nya aja. Jadi yang lain kita false aja. Ini kita langsung oke, terus langsung enter. Sekarang kita ke compute material dengan mengklik pada menu itu di analyze. Ini compute material, kita klik, lalu kita em, oke aja. Nah, pada surface di ini kita pilih yang kontur 1, terus pada datum kita pilih yang koridor 1. Lalu kita oke.
Nah, kita juga akan menampilkan tabel potongan melintang. Di menu home lagi, kita ke section view, lalu kita create multi view, lalu pada section view table kita pencet add, lalu create section view. Lalu kita taruh di tempat yang kosong. Nih, ini adalah tabel-tabel galian timbunan kita. Kita juga bisa menampilkan tabel total galian timbunan. Kita pergi di menu analyze ini, kita ke total volume table. Nah, kita oke aja langsung. Kita taruh di tempat yang kosong. Nah, ini adalah total volume table-nya. Kita juga bisa untuk input ini ke Excel dengan kita pilih volume report. Ya, volume report ini lalu kita oke aja. Nah, ini kita bisa eh, langsung oke aja. Sorry. Hmm. Hmm. Oke aja. Kita ke Excel lagi, lalu kita ke galian dan timbunan. Dan kita bisa copy. Nah, ini untuk tabel galian dan timbunan. Sekarang kita juga bisa menampilkan mass haul-nya. Sini kita pencet mass haul-nya, lalu kita create diagram. Lalu kita taruh aja di tempat yang kosong. Ini adalah mass haul-nya, dan sekarang kita masuk ke menampilkan perspektif pengemudi. Kita bisa pencet drive di sini, lalu kita pencet enter aja, lalu kita pilih yang profil klase 1, lalu kita oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk apa namanya perspektif pengemudi. Untuk speednya kita sesuaikan dengan kecepatan rencana kita, itu 60. Mm. Terus ini untuk ini eh, kita pakai realistik. Nah, ini itu eh, kalau laptopnya nggak bisa, sebenarnya nggak apa-apa kalau pakai yang tadi. Cuma kalau dari saya pakai yang sebenarnya nggak ada masalah juga sih kalau nggak pakai yang ini. Ini cuma untuk melihat perspektif pengemudinya. Kita bisa pencet play. Nah, di sini kita bisa lihat di kanan dan kiri itu eh, galian dan timbunan yang tadi kita buat. Dan di sini kita mau masuk pada tikungan. Jadi kita bisa lihat pada tikungan ini itu tidak terjadi tanjakan maupun turunan sesuai dengan eh, muka profil yang tadi sudah kita buat. Ini yang hijau ini. Kita bisa lihat kalau kita sudah mau sampai di titik akhir. Jika sudah sampai di titik akhir, dia akan berhenti ke pause sendiri. Nah, yang sudah kita bisa close, maka tikungan SCS kita sudah selesai. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.